Suatu pagi di kota Bangkok, Thailand, seorang gadis remaja bernama Nart terlihat bersemangat menyambut hari pertamanya masuk sekolah. Meski saat itu ia tinggal seorang diri di sebuah apartemen yang disewakan orang tuanya. Nart sendiri tergolong pribadi yang ramah dan mudah bergaul, di mana hal itu terlihat saat ia tak sungkan untuk menyapa tetangga barunya di sana. Ketika di halte bus, Nart yang sedang menunggu bus untuk ke sekolah pun didekati seorang pemuda bernama Mark yang diketahui bersekolah di tempat yang sama sebagai kakak kelas Nart. Setelah saling berkenalan, Mark yang khawatir terlambat masuk sekolah pun menawarkan untuk naik taksi bersamanya. Walau sempat menolak, Nart akhirnya bersedia menerima ajakan Mark tersebut. Tiba di sekolah, Nart tak lupa untuk berterima kasih atas tumpangannya. Namun Mark menyebut jika ia memang sering naik taksi jika waktu masuk kelas sudah mepet. Perkenalannya dengan Mark pun membuat Nart sumringah yang seolah menemukan cinta pertamanya. Terlebih sikap Mark pun mengisyaratkan perasaan yang sama. Ketika jam istirahat, Nart yang sedang berdua bersama rekannya yang bernama Kokom pun dihampiri oleh Max yang membawakan mereka berbagai macam camilan, di mana hal itu jelas membuat Nart dan Kokom senang. Bahkan, Nart tak sungkan memberikan nomor HP-nya pada Max. Benih cinta pertama masa remaja pun sepertinya semakin jelas terlihat dari kedekatan mereka yang seolah hanya menunggu waktu untuk saling mengungkapkan perasaan satu sama lain. Sepulang sekolah, Nart menerima telepon dari Max yang ternyata sudah ada di lantai bawah. Hingga saat itulah, ia langsung menemui Max yang sudah menunggu. Oke, Nart. Upaya Max untuk mendapatkan cinta Nart pun terus berlanjut saat ia menawarkan diri menjadi guru privatnya dengan dalih statusnya yang sebagai senior di sekolah. Kedekatan Nart dengan seorang pria rupanya menjadi bahan gosip tetangganya. Terlebih Nart baru beberapa hari tinggal di sana. Apalagi ketika Nart mengajak Max untuk belajar di kamarnya. Semakin hari rasa cinta di hati mereka pun semakin kuat dan seolah dunia hanya milik mereka berdua. Bahkan kini, Nart tak sungkan untuk datang di malam hari dan berani untuk minta menginap di sana. Nart pun bersedia mengizinkan Max untuk menginap di sana dengan syarat Max tak boleh melewati garis pembatas yang diberikan Nart. Meski itu hanya formalitas Nart yang tetap tak akan berpengaruh bagi Max. Hari demi hari, perasaan cinta di antara mereka pun seakan tak bisa dibendung lagi seiring dengan kebersamaan mereka yang kian intens baik siang ataupun malam. Suatu malam ketika sang ibu menghubungi Nart untuk bertanya kabar, Max kembali datang bukan sekedar untuk berkunjung. Bahkan Max tak sungkan lagi untuk bermalam di sana yang membuat mereka tak canggung lagi untuk tidur satu ranjang. Malam itu pun Nart melepas keperawanannya untuk Max, dan dengan jurus rayuan mautnya, Max berjanji jika dia tak akan meninggalkan Nart dalam keadaan apapun. Beberapa hari kemudian, Nart yang menghampiri Max pun dikejutkan dengan kedatangan ibu Max yang bernama Romlah yang melarang Max berpacaran dan diminta untuk fokus sekolah. Bahkan, saat itu Romlah pun memaki habis Nart dengan perkataan yang menyakiti hati Nart yang hanya bisa terdiam.
ฉันบอกให้หยุดอย่าเข้าใจไหมเนี่ย คุณแม่ครับใจเย็นก่อนนะครับเข้าไปคุยในห้องก่อนนะครับ แม็กกลับมานี่ก่อนนะแม็กนะ แม่ครับ Pun begitu yang dialami Nart. Sang ibu yang bernama Inem berusaha menenangkan putrinya yang terlihat sedih di tengah cintanya pada Max yang semakin dalam. Terlebih saat Inem meminta Nart untuk mengakhiri hubungannya dengan Max dan diminta untuk fokus belajar yang jelas sulit diterima oleh Nart karena telah melepas keperawanannya untuk Max. ว่าตอนนี้เรื่องเรียนของหนูสำคัญที่สุด เชื่อแม่นะนาฏหนูไปเลิกกับเขาซะ Esok harinya, Max yang bersiap berangkat sekolah pun harus menerima keputusan pahit sang ibu yang memintanya untuk pindah ke luar negeri dan tinggal bersama bibinya. Hingga saat itulah ia menyampaikan kabar itu pada Nart yang juga mengungkapkan keinginan sang ibu untuk mengakhiri hubungan mereka meski sebenarnya mereka tetap ingin mempertahankannya. Sepulang sekolah dengan raut wajah sedih dan tangis, Nart menceritakan kepergian Max ke luar negeri pada sang ibu. Beberapa minggu kemudian, Nart yang berada di toilet menyadari jika dirinya hamil dan berusaha untuk menyembunyikannya dari sang ibu. Namun sang ibu yang melihat wajah pucat dari Nart pun berniat mengajaknya ke dokter. Namun tak lama, Inem yang melihat alat tes kehamilan yang jatuh pun benar-benar terkejut ketika tahu jika putrinya itu hamil. Namun, amarahnya pun seakan tak berarti karena semua sudah terjadi. Terlebih kini Max yang menghamili anaknya pun entah di mana keberadaannya, di mana Nart pun meminta maaf pada sang ibu atas kesalahan terbesar yang telah ia lakukan. แม่ส่งหนูมาเรียนนาขอโทษค่ะ Sang ibu pun sangat menyayangkan apa yang sudah dilakukan oleh Nart selama ia tinggal seorang diri yang tujuan awalnya untuk menuntut ilmu demi masa depannya. Namun kini, masa depan Nart pun hancur dan dihadapkan fakta menyakitkan yang harus memikul beban berat untuk melahirkan serta membesarkan bayinya seorang diri seperti apa yang dirasakan oleh sang ibu sebagai orang tua tunggal. แล้วหนูต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเหรอนาฏมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะลูก แม่เลี้ยงหนูมา หนูก็รู้ว่าแม่ต้องลำบากแค่ไหน Esok harinya, demi menutupi aib dan agar tetap bisa bersekolah, Inem membawa Nart ke sebuah klinik aborsi yang seperti tak terawat, di mana Nart terlihat berat dengan keputusan yang harus ia pilih itu. คุณสินีน่าเตรียมตัวค่ะ Ketika di dalam, para medis yang sudah bersiap dengan peralatannya pun lalu meminta Nart untuk berbaring di tempat tidur yang disediakan agar secepatnya bisa melakukan operasi. Di tengah rasa sakit yang luar biasa itulah, Nart berusaha kuat dan terbayang momen kebersamaannya dengan Max. Namun petaka pun terjadi saat para medis melakukan kesalahan yang membuat Nart meregang nyawa, di mana mereka yang mengetahui hal itu pun bergegas pergi dari sana karena tak mau bertanggung jawab atas malpraktek yang mereka lakukan. Inem yang tahu putrinya meregang nyawa dalam proses aborsi itu pun hanya bisa menangis dan menyesali keputusannya, di mana arwah Nart pun terlihat dia melihat raganya yang terbaring tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Namun setelah itu, keesokan paginya pasca kematian tragis sang putri, Inem yang bersiap untuk pulang ke rumah pun akhirnya menyadari jika arwah Nart ada di sana, di mana saat itu, Inem mengajak arwah Nart untuk ikut bersamanya pulang, namun tak lama. Nah, loh, แม่มารับหนูกลับบ้าน Malam harinya, desas-desus kematian Nart pun rupanya jadi perbincangan hangat Bu Mumun si pengelola apartemen bersama penghuni apartemen lainnya yang bernama Jarwo, Budi, dan juga Aminah yang menyayangkan kematian Nart di usia mudanya. Terlebih kematian Nart terjadi karena kegagalan dalam upaya aborsi. Sebelum akhirnya, satu persatu dari mereka pun pergi untuk pulang dengan berbagai alasan untuk menutupi rasa takutnya.
Menjelang tengah malam, Mumun yang berjaga di lobi apartemen pun terganggu oleh layar monitor yang ada di sana, dan ketika ia menyadari ada yang tak beres, tiba-tiba meski itu hanya mimpi dari tidur malamnya, Mumun yang merasa itu seperti nyata pun segera menghubungi Inem untuk bertindak agar arwah anaknya bisa tenang dan tak mengganggu kenyamanan penghuni apartemen lain. จอยคิดว่าจอยเจอน้องเขาเมื่อคืนนี้อะค่ะรบกวนช่วยทำอะไรสักอย่างได้ไหมคะจอยไม่อยากให้คนในหอต้องตื่นตระหนกนะคะ Beralih di suatu tempat, Max yang cukup lama tak mendengar kabar Nart pun merasa rindu dan mencoba menghubungi Nart. Namun sayangnya, nomor HP Nart pun tak aktif karena dia tak tahu jika sebenarnya Nart sudah meninggal. Pagi harinya, Max menemui bibinya dengan membawa surat palsu acara perkemahan yang diadakan pihak sekolah selama 2 minggu, yang semua kebohongan itu sengaja ia lakukan demi untuk pergi menemui Nart di Bangkok. ไปแคมป์2 อาทิตย์ ครับ เป็นคอร์สพิเศษนะครับ Setelah berhasil meyakinkan sang bibi dengan alasan kegiatan khusus dari sekolahnya, sang bibi pun menandatangani persetujuan berangkat yang membuat Max senang dan segera menghubungi Nart tanpa tahu apa yang telah terjadi pada Nart. Bersamaan dengan itu, Inem meminta bantuan pada seorang paranormal untuk menangani teror yang terjadi dengan terlebih dulu datang ke klinik yang menjadi tempat aborsi. ขอให้ไว้ใจฉันนะคะ Ketika si paranormal itu masuk ke tempat yang mengerikan itu untuk berinteraksi dengan roh Nart, terjadilah berbagai fenomena astral yang perlahan membuat si paranormal tak sanggup dan memutuskan pergi dari sana. Sesaat ia pun membaca mantra seiring kemunculan arwah Nart, dan tepat saat ia menghampirinya, setelah itu, ia pun lalu menyampaikan pada Inem jika arwah Nart kini telah menjadi roh jahat yang berbahaya. Scene beralih pada seorang wanita bernama Darcy yang baru pulang berbelanja malam. Namun saat ia menuju kamar apartemennya, ia dikejutkan dengan adanya kereta bayi yang berada di sebuah lorong gelap, dan ketika ia dekati, setelah kematian tragis Nart itulah, semua penghuni apartemen di sana mendapat teror arwah Nart yang penasaran, di mana hal itu pun terjadi pada Bobon yang berada di dalam lift untuk menuju lantai bawah. Serangkaian teror yang dialami penghuni apartemen membuat mereka protes pada Mumun sebagai pengelola. Bahkan, mereka mengancam untuk pergi dari sana tanpa mau membayar sewa jika teror masih terus terjadi. Hingga saat itulah Mumun kembali mendesak Inem untuk segera menangani arwah Nart yang mengganggu kenyamanan penghuni apartemen yang ia kelola. ฮัลโหลคุณแม่ Mumun pun mengundang paranormal bernama Ki Joko Bodong untuk menetralisir seluruh ruangan di gedung apartemen itu yang kini sudah dikosongkan dari aktivitas apapun. Sesaat Ki Joko Bodong dan Bobon baru memasuki lantai 4 apartemen yang menjadi titik paling banyak teror, mereka disambut oleh sebuah botol yang mendekat sendiri, di mana Bobon yang berbekal kamera di tangannya pun tak menyia-nyiakan momen itu untuk direkam. Namun ketika terlihat kereta bayi di hadapannya, Bobon yang mengira jika itu bayi sungguhan pun mendekatinya. Hingga tak lama, keduanya pun segera menuju kamar milik Nart yang sudah kosong dan terlihat menyeramkan. Dan di sanalah mereka mendapati Nart dengan ekspresi marahnya yang seolah menolak keberadaan Ki Joko Bodong di sana.
Hingga, saat itulah Ki Joko Bodong menggunakan tongkat saktinya untuk melawan Nart dengan energi negatif yang begitu kuat, disertai Bobon yang terus memukul bayi milik Nart yang bersembunyi di dalam selimut. Secara perlahan energi negatif Nart mulai mampu menahan perlawanan Ki Joko Bodong yang justru terlihat mulai kewalahan. Sebelum akhirnya Bobon berlari ketakutan melihat sosok Nart yang semakin menyeramkan. Terlebih Ki Joko Bodong pun tak berdaya lagi memberikan perlawanan dan memutuskan untuk kabur dari sana. Malamnya, Max pun mendatangi apartemen Nart yang terlihat biasa saja untuk dirinya, dan di sanalah ia pun sangat bahagia ketika bisa kembali bertemu Nart, terlebih kehadiran buah hatinya yang semakin melengkapi kebahagiaannya. Namun tanpa ia sadari, hanya Nart dan bayi itu yang menghuni gedung apartemen tersebut sebagai roh. ลูกของเราเหรอนาฏ นานไม่กล้าบอกพี่ กลัวพี่จะเสียอนาคต Pagi harinya, Max mengajak Nart untuk keluar mencari makan. Namun Nart menolak untuk ikut dengan alasan tak bisa meninggalkan bayi mereka ataupun mengajaknya keluar bersama, hingga Max terpaksa keluar seorang diri untuk mencari makanan. Ketika di luar, semua mata tertuju pada Max dengan tatapan aneh. Terlebih lagi pedagang makanan pun seolah ketakutan dan gemetar saat berhadapan dengan Max yang membuatnya menggratiskan makan itu. Di mana Max pun akhirnya menyadari tatapan sinis orang-orang di sanalah yang mungkin membuat Nart menolak ikut. Tak lama kemudian, Aminah terlihat ingin membicarakan sebuah rahasia tentang Nart yang belum Max ketahui. Namun ia pun mengurungkan niatnya untuk menceritakan itu pada Max. Sepulang dari sana, Max menceritakan sikap aneh orang-orang di sana yang melihatnya, hingga ia pun bisa memaklumi alasan Nart menolak ikut keluar apartemen. ที่ผ่านมานาฏคงลำบากใจกับคนพวกนั้นแย่เลยนะ Malamnya, Max yang sedang berbelanja pun akhirnya penasaran dengan sikap aneh orang-orang di sana yang melihatnya, hingga ia pun menanyakan pada Aminah dan Budi terkait sikap aneh orang-orang, di mana saat itulah, Aminah nyaris saja menceritakan tentang Nart pada Max. Namun Budi mencegah Aminah untuk mengatakannya. Sesaat setelah Max pergi, Budi meminta pada Aminah untuk tutup mulut tak mencampuri urusan Nart dan Max terkait Nart yang sebenarnya sudah meninggal. Terlebih lagi kini di apartemen itu sudah tak ada lagi yang menempati selain arwah Nart dan bayinya. Namun, Aminah merasa jika ia perlu memberitahukan semuanya pada Max yang dianggapnya sedang dalam bahaya. แล้วมึงจะปล่อยให้แม็กตกอยู่ในอันตรายเหรอ มึงทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยมิ้น Di sisi lain, Max mengungkapkan keinginannya untuk segera menikahi Nart agar mereka bisa hidup bersama selamanya dan akan segera meminta pada sang ibu untuk secepatnya mengurus pernikahan itu. Namun Nart menolak karena dia ingin menikmati kebersamaan itu terlebih dulu yang mungkin tak akan bisa bersama lagi. Di mana hal itu membuat Max bingung dengan maksud perkataan Nart tersebut. นาดขอเก็บความสุขแบบนี้เอาไว้สักพักได้ไหม Esok paginya, Max pun memberanikan dirinya untuk menemui sang ibu meski akan membuat sang ibu tahu kebohongannya pada sang bibi jika ia berkemah, di mana saat itulah, ia mengungkapkan niatnya untuk menikahi Nart yang benar-benar membuat Romlah terkejut. แกพูดเหลืองแกหน้ามันตายไปแล้ว Romlah pun mengatakan jika Nart sudah meninggal beberapa bulan lalu karena upaya aborsi yang gagal. Namun Max tak mempercayai perkataan sang ibu karena dia sudah 2 hari terakhir selalu bersama Nart dan bayinya dan justru menganggap jika sang ibu mengatakan hal itu karena terlalu membenci Nart. ผมรู้ว่าแม่ไม่ชอบนาฏแต่แม่ไม่เห็นต้องบอกเลยว่านาฏตายไปแล้วอ่ะทำไมแม่ถึงไม่ยอมรับสักทีอ่ะ แม่พูดจริงๆแล้วหน้ามันตายไปแล้วนะแม่ Selisih paham terjadi karena Max kesal ibunya tak percaya jika Nart masih hidup. Sedangkan sang ibu justru menganggap Max gila dan belum bisa menerima kenyataan jika Nart telah tewas. Hingga Max pun memilih pergi dari sana. Sepulang dari sana, Max yang masih terngiang dengan perkataan sang ibu jika Nart telah meninggal pun merasa penasaran dan ingin membuktikannya. Di mana, ia pun berpura-pura meminta Nart untuk menyiapkan makanan yang ia bawa yang bisa ia manfaatkan kesempatan itu untuk mengambil foto bayinya.
Max yang terkejut melihat foto anaknya berubah menjadi wujud yang menyeramkan pun membuat HP-nya terjatuh dan pecah. Namun Max tetap berusaha tenang dan menyebut jika HP-nya terjatuh saat ingin memotret bayi mereka, di mana Nart pun mengatakan jika suatu saat mereka bisa berfoto bersama sebagai satu keluarga utuh. เรามาถ่ายรูปพร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกเนาะ Di sisi lain, Mumun dan para penghuni apartemen yang masih tersisa kini mulai hidup lebih tenang setelah kedatangan Max karena hantu Nart tak lagi meneror mereka. Namun, mereka pun merasa aneh karena sudah seminggu lamanya tak melihat Max yang biasanya keluar untuk mencari makan. คนทั้งคนหายเข้าไปในห้องอีกมันอาทิตย์หนึ่งแล้วนะพี่ปืน นี่ แล้วมึงไปยุ่งอะไรอ่ะ Setelah itu, Aminah yang terlebih dulu pergi untuk tidur kembali mendapat gangguan saat ia berjalan di lorong, di mana suasana tegang pun dirasakan Aminah saat itu, hingga tak lama kemudian. Aminah yang ketakutan pun bersembunyi di dalam kamarnya, sambil terus mendapat teror arwah Nart yang mengetuk pintu dengan kepalanya dari arah luar. Esok malamnya, Mumun dan yang lainnya melihat sebuah video terkait seorang biksu yang sedang mengobati pasiennya, hingga terpikirlah untuk meminta bantuan biksu itu untuk mengatasi teror arwah Nart yang mereka alami selama ini. Mereka pun sebenarnya ragu dengan kemampuan biksu itu, mengingat sebelumnya paranormal yang mereka yakini bisa pun tetap gagal. Namun, Mumu menyarankan untuk mencobanya terlebih dulu, dan secara kebetulan, Aminah tahu tempat tinggal biksu tersebut. แต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ไหมอะแล้วเราก็ไม่มีทางออกอื่นด้วยก็ได้แต่คราวนี้ขอให้สำเร็จจริงๆนะแก Singkat cerita, Aminah dan Mumun pun sampai di tempat si biksu yang saat itu baru saja selesai mengobati pasiennya yang sering mengalami kerasukan, di mana setelah itu keduanya pun mengungkapkan maksud tujuan mereka datang ke sana. Setelah mendengar cerita mereka, biksu itu pun menyebut jika arwah Nart tak akan bisa dihentikan sebelum apa yang dia inginkan bisa terwujud. Terlebih aura negatif yang sangat kuat dari Nart yang tewas saat melahirkan pun menjadi penyebab arwah Nart bergentayangan di sana, di mana si biksu pun menolak membantu mereka karena dia hanya khusus mengobati pasien yang mengalami kesurupan. มันจะไม่ยอมไปไหนจนกว่ามันจะได้ในสิ่งที่มันก็แค่ช่วยคนที่เขาถูกวิญญาณร้าย Aminah dan Mumun yang datang dari jauh pun tak ingin sia-sia dan terus membujuk si biksu untuk mau membantu mereka mengusir arwah jahat Nart yang selama ini mengganggu mereka. Hingga, si biksu pun akhirnya mau membantu mereka. ก็ได้ ขอบคุณเจ้าค่ะ Beberapa hari kemudian, si biksu pun datang tepat saat malam hari, di mana ia pun langsung tahu dan bisa merasakan energi negatif yang sangat kuat dari lantai 4 di kamar 412 yang membuat Mumun dan yang lainnya heran karena si biksu bisa mengetahuinya. ผีนั่นอยู่ที่ชั้น4ใช่ไหม หลวงพ่อทราบได้ยังไงเจ้าคะ Biksu pun mengatakan jika ia akan masuk seorang diri dan meminta mereka untuk tetap di luar gedung dan jangan masuk sebelum ia keluar dari sana serta memberikan tasbih bertuah untuk perlindungan mereka di luar. เอ็งหลอกใครอยู่ที่ไหนตุ๊ด Di sisi lain, Nart yang menyadari kedatangan si biksu pun meminta Max untuk membawa anak mereka ke lantai atas dengan alasan untuk mencari udara segar, dan bersamaan dengan itu, biksu terlihat mulai masuk apartemen dan langsung disambut oleh hembusan angin kencang yang membuat seluruh pintu di sana terbuka tutup dengan sendirinya. Sesaat ia pun masuk ke kamar 412 yang ditempati Nart dan bisa berhadapan langsung dengan arwah Nart yang telah menunggunya. Berkali-kali Nart berusaha untuk mendekati dan memberikan perlawanannya pada si biksu. Namun, berkali-kali pula lah ia pun gagal. Setelah berhasil membuat Nart tak berdaya, si biksu pun mengeluarkan tali untuk mengikat tubuh Nart, akan tetapiนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วทำไมนาฏเป็นแบบนั้น
Max yang melihat itu pun marah pada si biksu. Namun biksu mengatakan jika Nart adalah bukan manusia, di mana Max pun tetap tak percaya. Namun setelah itu,ที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้หมายความว่ายังไงครับ apa yang terjadi tadi tetap tak membuat Max marah pada si biksu, di mana si biksu pun meminta Max untuk menutup mata jika ingin mengetahui kebenarannya dan membaca doa 3 kali. พี่แม็กซ์ฝากดูลูกหน่อย Seketika itulah Nart dibuat bingung dengan apa yang terjadi, di mana tak lama, pikirannya pun kembali pada momen saat ia memotret anaknya yang berubah menjadi bayi hantu yang menyeramkan hingga membuat HP-nya terjatuh. Max yang ketakutan lalu bergegas keluar dari sana secepat mungkin dengan terus terbayang masa indahnya dengan Nart yang berjanji untuk selalu bersama dalam keadaan apapun. Namun tak lama, seketika itu orang-orang berlarian ke sana setelah melihat seorang pria yang tewas tertabrak mobil, di mana rupanya, Max yang berada di samping mobil pun tak sadar jika dia telah tewas tertabrak mobil. Sesaat kemudian, Max pun kembali ke masa sekarang dan menyadari jika ia pun sebenarnya sudah meninggal 1 minggu yang lalu karena tertabrak mobil. Namun si biksu tetap tak mentolerir eksistensi mereka sebagai roh gentayangan di alam manusia dan harus kembali ke alam mereka agar tak mengganggu. Namun Nart dan Max pun menolak untuk kembali ke alam astral dan ingin tetap berada di alam manusia meski harus bergentayangan karena mereka baru merasakan kebahagiaan keluarga kecil mereka walau kini sebagai roh gentayangan. ทั้งที่พวกเองต้องมาทนทรมานกับความจริงที่ว่าเป็นได้แต่แค่เพียงวิญญาณที่เร่ร่อน Si biksu pun perlahan luluh dan berusaha menerima alasan keduanya, hingga ia pun mengizinkan mereka tetap bersama di alam manusia walau tetap terkurung di ruangan itu selamanya sebagai satu keluarga, di mana Nart dan Max pun menyetujui persyaratan itu dan berjanji jika mereka tak akan mengganggu siapapun lagi. และเรา2 คนจะไม่ไปรบกวนใคร แต่พวกเองก็ยังต้องอยู่ได้แต่เพียงในห้องนี้เท่านั้น ได้ค่ะพวกเราสัญญา ขอบคุณนะคะ Beberapa waktu berlalu, Inem dan Romlah pun mengadakan pernikahan Nart dan Max walau keduanya sudah meninggal, dan bersamaan dengan itu, Max dan Nart serta bayi mereka kini bisa hidup bahagia meski terkurung di ruangan itu untuk selamanya, di mana kehidupan di apartemen itu pun berangsur membaik dan diramaikan kembali oleh kedatangan penghuni baru.